Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya para pendemo-pendemo yang ingin makzulkan Jokowi dan menuntut DPR untuk melaksanakan hak angket bubar buyar. Cuman sama siapa? Cuman sama anak-anak bocil. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Arman Alfati. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman ya, masih di seputaran Pilpres 2024 yang mana masih banyak polemik dan masih menunggu hasil akhir rekapitulasi KPU. Dan masih banyak nih polemik, dan di video kali ini kita akan melihat bahwa kayaknya masih Anies Baswedan paslon 01 masih yakin bahwa akan ada putaran kedua dan juga masih beranggapan bahwa perhitungan atau perolehan suara akan berubah nih teman-teman ya. Seperti yang ada di video kali ini, kita cek bersama. Check it out. Iya. Bapak sekarang ini membawa perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa, itu bagaimana sih Bapak kepastian? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20. Nah, artinya Pak Anies masih belum ada kepastian katanya nih teman-teman ya. Jadi masih nunggu tanggal 20 meskipun memang hasilnya sudah kita lihat bersama seperti apa. Mungkinkah masih ada perubahan ataukah mungkinkah pemilu ini akan menjadi 2 putaran. Kita lanjut nih penjelasan dari Pak Anies Baswedan. Baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi benar bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara berapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan tuh. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya. Ini teman-teman ya. Di samping itu nih teman-teman, ada masih banyak demo-demo yang ada nih teman-teman di depan kantor KPU, dan kebetulan di sini kayaknya ada salah satu yang unik nih teman-teman. Kenapa? Karena di depan KPU itu menyuarakan untuk mengusulkan hak angket dan tolak pemilu curang. Namun ada pembelaan dari beberapa aliansi pelajar nih teman-teman, bukan hanya mahasiswa tapi pelajar. Kita cek dulu nih teman-teman ya. Dilawan sama pelajar nih. Wih, malah dilawan joget-joget nih teman-teman. Datang pelajar tuh menyuarakan penolakan ya, tolak hak angket.
masalah hak angket. Oke, jadi dari beberapa demo, aksi-aksi yang ada di depan kantor KPU nih teman-teman ya, dilawan oleh para pelajar yang menolak untuk hak angket. Dan di sini juga ada tanggapan mengenai hal ini teman-teman dari para masyarakat. Kita lihat bersama. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya para pendemo-pendemo yang ingin makzulkan Jokowi dan menuntut DPR untuk melaksanakan hak angket bubar buyar. Cuman sama siapa? Bubar. Cuman sama anak-anak bocil, anak-anak SMA. Tahu sendiri, emak-emak itu kalau udah pada demo makzulkan Jokowi, mulutnya nggak teratur, nggak terkontrol. Musuhnya cuman sama anak SMA bubar buyar. Karena emak-emak itu kan kalau sama anak-anak SMA itu bilangnya kan, musuh anak SMA mah ribet, riweh ya. Riweh Terus ya. tuh laki-laki yang mulutnya kayak emak-emak itu, demo cuma dijogetin sama anak-anak SMA, iya, jogetin bubar mundur karuan. Pokoknya sehat selalu buat mama, bapak-bapak yang mulutnya kayak mama, dan buat para SMA mahasiswa. Salam. Pulau Sumatera banjir abah, Madura banjir abah, mana si abah ini? Kok nggak Oh, ini muncul? tentang Kemana? banjir ya. Si abah sudah disanjung-sanjung oleh orang Sumatera, bahkan di Sumatera si abah menang total. Di Madura disanjung-sanjung, abah. Si mamah di mana bah? Tuh banjir tuh, bantuin lah, jangan ngumpet, mana Caimin? Kok Ngompet ya. kok malah Pak Prabowo yang datang bantu, mana? Nggak ngaruh, tetap Abah Anis, aku pengen masuk surga. Tuh kan, dibilangin pendukungnya ini 01 tuh beneran dah. Agak-agak lain emang semuanya, aduh beneran. Agak lain. Ini kayaknya rumah sakit jiwa ini harus dibuka besar-besaran nih. Biar mereka yang dukung, aduh. Gue dulu juga dukung Pak Prabowo juga nggak gitu-gitu amat pas Pak Prabowo kalah. Sama Pak Jokowi 2 kali malahan. Gue nggak gitu-gitu banget, nggak stres-stres banget, bi aja. Yang ini bener-bener dah. Kok bisa-bisanya surga di telapak kaki Anies? Lu ngubah-ngubah lu sama kayak si Anies sama si Iming. Ngubah-ngubah. Sekarang ngubah kodrat. Ngubah kodrat ya. Surga di telapak kaki ibu bisa jadi di bawah telapak kaki Anies. Aduh. Emang bener-bener ya pendukungnya agak-agak lain semua. Kemarin sebelum pemilu, semangat Pak Ganjar dan Pak Anies itu luar biasa. Merasa sok pintar dan merasa sok akan menjadi presiden. Tetapi sesudah pemilu, semangat mereka itu melempem. Kalau Pak Ganjar saat ini sibuk mengajukan hak angket. Kalau Pak Anies sibuk juga menyuarakan bahwa pemilu ini banyak kecurangan. Tapi walaupun kalian teriak-teriak kayak apapun, rakyat Indonesia sudah banyak yang tahu kok. Ya tahu Sudah ya. banyak yang paham. Kalau kalian semua itu ambisi untuk menjadi presiden. Kalau Pak Ganjar memang betul ambisi. Kalau seumpama tidak menjadi presiden, yang ditakutkan nanti itu diperiksa KPK. Kalau Pak Anies ambisinya jelas. Seumpama tidak menjadi presiden, membayar hutang-hutangnya itu pakai apa? Sedangkan Pak Anies sendiri sekarang ini sibuk live di TikTok, juga sibuk live di snack video untuk mencari saweran. Barangkali bisa nyicil utang-utangnya kawan. Masya Allah. Pengkor. Dia kan cara dia uang karena dianya milih Anies. Kan orang-orang berhak untuk memilih presiden ya. Karena itulah kitanya diberikan hak. Ya. Kita sebagai warga negara Indonesia dikasihkan hak untuk memilih. Tapi ini orang udah namanya insulting, penghinaan ya.
Jadi sebenarnya bisa dapat kasus sih sebenarnya dia ya. Sekarang nih yang gue tanya ini sama ibu tercinta ini ya. Sekarang presiden udah Prabowo dan Gibran udah dipilih menjadi presiden kita, dan itu murni ya, kayak kita di Dubai juga udah asli ya menang ya. Dan lu mau pindah kemana? Gue tanya nih, lu kan gak sudi jadi presiden Indonesia, berarti kan lu harus jadi warga Indonesia ya kan. Tapi sekarang lu pindah nih, lu mau pindah kemana, negara mana yang mau nerima lu ya? Lu mau pindah ke negara mana? Negara neraka kemana gitu? Memang ya. ada negara neraka. Sekarang lu pilih dah, pakai otak Bu. Sebenci-bencinya orang, jaga mulutnya. Pakai Sekarang presiden sudah Prabowo jadi presiden, lu mau apa? Lu mau apa? Pakai Mau apa otak ya? ya Bu. Ya, apalagi kita udah berumur, jagalah lisanmu ya. Aduh cantik kali nih yang ngehina Prabowo. Cantik ya. Teruntuk para elit parpol, sudahi drama ini. Yang tenang, kalian hanya memperkeruh suasana pasca pemilu. Teriak curang padahal dia juga melakukan. Orang pintar, pengamat politik, akademisi yang merasa dalilnya salah selama ini dalam berteori seolah-olah demokrasi adalah dia yang mengerti. Sudahi, kamu harus belajar lagi. Wong belajar itu nanti juga sampai mati. Pemilu, suaramu itu cuma satu. Ya sama kan kayak kita-kita. Ini malah pengen kamu gandakan dengan narasi kecurangan, ingin diulang, diskualifikasi, hak angket. Kalah-kalah aja. Kemarin mungkin merasa pintar ingin mengubah Indonesia, tapi hari ini bijaklah untuk mengubah diri sendiri. Lu faktanya, capres yang kalah kan tidak disukai. Kami yang sudah memilih itu punya harapan, bukan kalian pupuskan. Aduh, sedangkan mata Ria ini. Aduh, ada-ada saja nih para netizen nih teman-teman ya. Sekarang mata Ria malah nggak keluar katanya, ternyata di kerangkeng katanya. Aduh, saya nggak lagi ikut demo kapok katanya. Udah nggak bisa keluar-keluar katanya. Aduh. Coba lihat lagi nih teman-teman. Aduh, ada-ada saja nih ya para netizen yang bisa aja nih kreatif ya teman-teman ya. Kemarin materi ada di sana, di sono, di sana, di sini, di sono gitu ya teman-teman. Sekarang di kerangkeng katanya nih ya, nggak bisa keluar-keluar, terus suaranya udah nggak bisa. Aduh, bikin apa namanya ya, bikin sakit perut, ngocok perut nih para netizen. Oke, itulah tadi ya teman-teman, yang mana masih banyak sih polemik dan anggapan-anggapan tentang pemilu atau Pilpres 2024 ini sampai nanti tanggal 20 Maret untuk ditentukan dan pengumuman dari hasil rekapitulasi KPU. Kita tunggu saja nih teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti Arman Al-Fatih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video Arman Al-Fatih selanjutnya. See you, bye-bye.